Kalau untuk paten, kita punya merek, punya brand, kita boleh daftarkan di Kanwil Kehakiman. Datanglah ke Kanwil Kehakiman, tanya ke reception, Pak, saya mau mempatenkan merek. Nanti akan ditujukan ke bagian itu. Dan ada dokumen-dokumen setelah lengkapi, dan itu nanti akan proses. Bener nggak merek tadi itu betul-betul ciptaan kita, atau kita belum, kita nggak mencontek punya orang. Itu butuh waktu proses 24 bulan sampai dia keluar dari sertifikat paten. Dan balik lagi kepada membangun SDM yang kuat, itu butuh proses lagi. Karena apa? Belum ada sekolah orang untuk jadi kerja di Amlos, nggak ada sekolahnya sampai sekarang. Kemarin saya baru mulai dengan AL Academy. Angkatan pertama itu adalah karyawan saya sendiri untuk saya upgrade kemampuannya. Kalaupun kita nyari orang umum mau kita sekolahkan di situ, belum tentu dia mau. Ya, karena apa? Belum tentu itu sesuai dengan jiwa dia. Makanya, resiko kita orang bisnis ini, SDM yang tersisa untuk kita adalah SDM yang mungkin nomor 5 di pasar tenaga kerja. Artinya, mereka bukanlah orang yang jenius, mereka juga bukan orang yang rapi dalam memanage, mereka juga mungkin bukan orang yang memiliki kemampuan lebih lain, pas-pasan. Tapi yang penting pas kita perlu, pas ada orangnya, itu yang paling penting. Memang nggak akan ketemu karyawan yang secakap kita. Kalau ketemu, dia nggak akan mau jadi karyawan kita, dia akan jadi bos kita. Jadi harus dipahami. Ya kita harus bisa bahasanya membangkitkan kemampuan orang-orang yang terpendam tadi itu. Kita tingkatkan, kita upgrade mereka. Mungkin kalau kita teman-teman makan di ayam lepas, kan beda cara melayani anak-anak yang baru masuk dengan orang yang lama. Ya segala kekurangan anak yang baru masuk ini kita pahami, dia masih belajar, prosesnya belajar. Tapi kalau mereka udah punya keahlian, mereka grade-nya berbeda. Dan otomatis karena mereka berbeda grade, gajinya juga berbeda. Ada yang baru masuk seminggu keluar, banyak, nggak tahan dia. Ada juga yang sudah 5 tahun masih bertahan misalnya. Karena mereka juga sudah ketemu jiwanya di situ. Kalau nggak ketemu jiwanya, mereka akan pergi. Dan yang paling penting menurut saya, jangan pernah merekrut karyawan ahli atau orang profesional, jangan pernah. Oh, bagi kita yang pemula, kenapa? Kita gak akan bisa tegas sama dia nanti. Kenapa? Waktu dia berbuat salah kita mau pecat, kita takut kalau dia keluar siapa yang meneruskan gitu. Itu resepnya. Jangan pernah merekrut karyawan yang ahli. Tapi rekrutlah karyawan biasa, kita jadikan dia tenaga ahli. Kita kontrak dia itu lebih loyal dibanding orang ahli kita masukkan. Paham ya? Itu aja Bang, 3 pertanyaan ya. Bang Hamdani ya? Iya. Oke, terima kasih Bang Hamdani. Satu lagi. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Maulana. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana mengubah mindset orang tua kita Pak, yang selama ini beranggapan bahwa PNS atau pegawai itu lebih menjamin daripada berdagang atau berwirausaha. Mungkin mindset orang-orang tua kita dulu bahwa dengan PNS maka jaminan hidup lebih terjamin. Dan yang kedua, misalnya kita memiliki budget 100 juta, lebih baik kita fokus di satu usaha atau membuka beberapa cabang usaha, dan bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Ihsan ya. Iya, Ihsan Maulana. Pertanyaan pertama, merubah mindset orang tua. Iya. Pertanyaan kedua, punya uang 100 juta, buka satu cabang atau beberapa
cabang, buka satu bisnis atau beberapa bisnis untuk orang tua. Ini juga saya alami sebetulnya. Bagaimana orang tua itu berharap kalau kita ada sekolah tinggi jadilah pegawai. Ini dalam bahasa budayanya dulu, ya. Dalam mindset orang tua ini, karena orang tua kita ini kan produk-produk penjajahan Belanda juga. Maaf ya, kenapa? Orang tua kita itu waktu kecilnya melihat penjajah itu gagah-gagahan. Pakai celana pantalon, mungkin naik sepeda ontel, terus pakai topi khas itu dia jalan-jalan, pegawai kan. Kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan ambtenaar. Sehingga dulu yang bisa sekolah itu kenapa? Kenapa orang tua kita berpikir gitu? Dulu zaman kakek kita, mungkin orang tua kita sebagian sudah ada yang kuliah, ya, sudah ada sarjana. Orang tua saya itu nggak kuliah, nggak juga sekolah, cuma sampai kelas 3 SD aja. Alasannya apa? Kami dulu waktu zaman Belanda sekolah kelas 3 aja stop. Karena apa? Kakek saya itu cuma bahagian dari Tuhaput desa. Jadi kalau pengurus desa paling kan Tuhaput lah itu. Itu anaknya boleh sekolah dan maksimal sampai kelas 4 kelas 3 SD. Kalau mau tamat SD itu minimal anak kepala desa. Baru bisa tamat sampai kelas 6 SD. Anak Pak Camat boleh sampai SMA. Nah, kalau mau sampai kuliah harus anaknya bupati atau anak wali kota. Boleh sampai kuliah. Makanya orang tua kita ini ada semacam dendam dengan pendidikan. Yang penting kamu sekolah tinggi-tinggi lah sana. Pokoknya nanti pulang jadi pegawai. Soalnya kalau kita nggak jadi pegawai, kita belum jadi orang. Makanya doa orang tua apa? Nak, sekolah yang tinggi biar jadi orang, gitu kan? Sekarang kita ini apa? Belum orang dengan orang tua kita. Dan apa? Sebagai anak yang manis masih. Makanya udah umur 24 tahun orang masih sekolah, mantul-manungin. Kenapa? Kita minta masih dikasih sama dia. Kenapa? Karena kita masih anak kecil. Mengenai pegawai ini, kita harus pakai logika ya, hitung-hitungan yang tepat. Saya waktu disuruh jadi PNS, saya sempat berantem sama orang tua saya, Pak. Saya nggak mau tes jadi PNS. Sampai terakhir seluruh keluarga nelfon semua, gimana supaya Suparno tes jadi PNS. Tahun 2004 dengan sangat kesel daftar juga PNS. Tapi niat saya apa? Ya Allah jangan lulus lah. Jawabannya salah, selesai. Yang penting tes PNS kan, lulus kan? Pas pengumuman lulus nak. Aduh Pak, nggak lulus. Coba lagi tahun depan. Betul kan? Dalam hati saya, ayo bujakli. Terus saya bilang sama orang tua saya setelah habis tes, kenapa saya jadi PNS? Orang itu kan gagah-gagah jadi pegawai negeri itu. Hah? Punya mobil, punya baju bagus gitu kan, punya rumah bagus. Dia bilang, Mak, saya bilang, tahu nggak berapa gaji PNS ya? Gaji PNS itu mah kalau sarjana itu cuma 1.800.000. Nah, saya aja hidup sekarang itu minimal 1.500.000. Anak 2 loh itu. Belum nabung untuk sewa rumah itu. Saya ngomong kalau 1.800.000 masih hidup mama berapa? 100.000 sebulan. Sementara kita kuliah dikirim lebih, mungkin. Kita pahamkan gitu. Soal lebih terjamin betul. Jadi itu terjamin apa? Punya pendapatan tetap dan punya pekerjaan tetap. Dan ada jaminannya tetap miskin. Kalau kita jujur tetap miskin, PNS nggak mungkin kaya. Dan resiko paling besar apa? Waktu di akhir kita jadi PNS, pensiun, kan banyak yang sakit. Rata-rata orang tua yang sakit itu pasti pensiun PNS atau pensiun pegawai dimanapun, pasti sakit. Kenapa? Dia berubah pola hidupnya. Biasanya kan makin tua kan kalau PNS makin gagah, makin punya jabatan. Begitu pensiun kan, hanya diperoleh goblek. Sedih hatinya. Kok nggak ada orang hormat lagi sama saya, kok ada orang perlu sama saya lagi, nggak ada yang undang-undang saya lagi. Stres dia. Mulailah kena nama darah tinggi. Habis darah tinggi, udah mulai stroke. Udah stroke, semua pensiun dan tabungan habis untuk berobat. Hanya untuk mati susah minta ampun gitu kan. Sehingga kalau kita mau ke
Malaysia ke Penang itu saya kan suatu saat saya di SMS sama saya. Di mana? Lagi di KL saya bilang. Oh, siapa yang sakit? Saya bilang, ini kok kampung banget kok ke Malaysia kok salah sakit aja gitu kan. Saya bilang enggak, lagi survei, jalan-jalan ke KL. Ya. Jadi ini penting untuk merubah mindset tadi. Dan itu perlu kita edukasi sama orang tua. Jangan diajak berantem orang tua. Maunya dia ikut aja. Terus jadi PNS kan kita udah tes gagal gitu kan. Tapi jangan mau dibayarin. Bilang sama orang tua, daripada 100 juta untuk nyogok PNS, yuk keluar bisa modal usaha. Nah, kalau udah punya 100 juta, apakah kita langsung buka beberapa usaha atau satu usaha? Saran saya satu usaha saja. Tapi jangan sampai 100 juta kita masukkan semua. Maksimal 10 juta aja modalnya. 90 juta ditabung dulu, atau diinvest tempat lain dulu, atau disimpan dalam bentuk emas misalnya. Kenapa? Kalaupun kita gagal cuma 10 juta. Jangan sampai gagal langsung 100 juta. Nggak punya duit lagi langsung gini. Bila perlu mulai bisnis yang modalnya mungkin mulai 5 juta. Sehingga 100 juta sanggup untuk 2 kali mulai bisnis. Dan jangan berharap dalam waktu setahun ketemu produknya. Paling cepat itu ketemu produk 5 tahun. Paling cepat ketemu produk 5 tahun. Orang itu cuma dapat selembar kertas sebagai sarjana aja butuh waktu 4 tahun kan. Bisa kita bawa ijazah pun nggak ngaruh apa-apa sama diri kita. Kalau 20 tahun lalu jadi sarjana masih hebat. Katanya hari ini jadi sarjana yang hebat. S2 aja biasa saja. Dokter jarang-jarang orang bisa sampai dokter kan kalau nggak dapat beasiswa. Kalau kita ke Jakarta ketemu dokter biasa-biasa saja. Ya, kenapa? Udah banyak orang pintar, maksudnya ijazahnya banyak gitu. Tapi pertanyaannya punya produk nggak hari ini? Kalau kita mau masa depan kita harus punya produk. Itu dari saya. Nomor kontak nanti bisa minta ke panitia bang ya. Ada sama panitia. Kasih nomor nanti saya ya. Bang Hamdan. Untuk Mas siapa tadi namanya belakang? Nah, Mas Isan Maulana. Dari saya. Ini saya sudah dimarah panitia sudah habis waktu. Saya mohon maaf. Semoga pertemuan yang 1,5 jam ini bisa membawa kebaikan untuk kita bersama. Kalaupun ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon diperkenankan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Bapak dan sekali lagi aplaus yang meriah buat Bapak. Jadi memang seperti itu, pengusaha dimanapun, sekelas Bob Sadino pun kalau kita undang, dia banyak sekali menceritakan pengalaman dan kesuksesan pengusaha-pengusaha. Beda ketika nanti misalnya kita ke kampus kan, apalagi saya di ekonomi itu diceritakan teori manajemen, teori ini, oh beda sekali dengan yang disampaikan oleh seorang pengusaha.